sambil perjalanan merayap. Cicak. Merayap. Ada yang bisa nggak, Dek? Masih lihat. Dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya pada Ibu dan Bapak ya yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir di sini untuk kegiatan edukasi sedikit ya. Terima kasih juga sudah mau datang di undangan kami melalui Mbak Fitri nih Bu, ya Bapak sebelumnya. Nah ini perkenalkan dulu boleh ya Bu ya. Sebelumnya kami di sini dari Universitas Bani Saleh, Fakultas Perawatan dan Kesehatan dan Farmasi. Nah kami sedang menjalankan tugas di mana untuk melakukan edukasi kepada warga. Nah, di sini perkenalkan saya dengan Siska Mariana, ini dengan Mbak Rati, ini dengan Mbak Fitri ya Bu, pasti udah kenal ya di sini ya. Kemudian ini dengan Mbak Devita, terus ini dengan Mbak Lestari, dan yang ini dengan Mbak Faradita. Nah, di sini kami sebenarnya bersepuluh Bu. Kami sebenarnya 10 orang, tapi teman-teman kami yang 3 sedang berhalangan. Mereka sedang berdinas, kemudian ada yang kena musibah ya. Jadi mereka berhalangan untuk hadir, jadi kami yang mewakili ya. Nah ini sebelumnya ini kita sudah mau lanjut aja. Nah ini boleh nanti disampaikan oleh nanti ini penyuluhannya tentang hipertensi Bu, darah tinggi ya, nanti akan disampaikan oleh Mbak Fitri. Silakan Mbak Fitri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih untuk ibu-ibu dan bapak-bapak yang telah hadir. Saya akan menjelaskan mengenai hipertensi. Sebelumnya Bapak Ibu sudah tahu apa itu hipertensi? Belum. Hipertensi atau darah tinggi, ukuran tekanan darahnya berapa menurut Ibu? 100. Boleh pakai mic ya Bu. Perkenalkan diri, nama Ibu, kemudian menurut Ibu tekanan darah tinggi itu ukurannya berapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cuti Tantri. Yang saya tahu kalau tekanan darah tinggi itu tergantung dengan umur, benar nggak sih ya? Kalau umur sekitar 40 itu 120 ya, kalau nggak salah, ada per 90 apa berapa ya? Gitu. Itu aja sih sebenarnya tahu gitu. Ya, sisanya biar lebih paham lagi, biar kita dengar sama-sama, diterangin sama mbak-mbaknya sekalian. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, Ibu beri aplaus dulu dong buat Ibu Setia. Ya, benar. Kalau tekanan darah tinggi itu sesuai usia. Jadi usia sebelum 60 tahun itu dikatakan darah tinggi ketika tekanan darahnya 140 atau 130/90. Itu sudah faktor resiko, bahwasannya Bapak Ibu sudah dianggap sudah punya darah tinggi.
Kemudian untuk usia di atas 60 itu dianggap darah tinggi, biasanya udah tekanan darahnya itu lebih dari 140/90. Nah, apa saja sih penyebab faktor hipertensi? Pertama, masalah makanan ya. Makanan saat ini, di zaman sekarang ini kita semua serba praktis ya Bapak Ibu. Nah, cepat saji itu bisa menyebabkan resiko hipertensi. Kenapa cepat saji itu bisa menyebabkan hipertensi? Karena kita nggak tahu olahan dari makanan tersebut, apakah micinnya berlebihan, garamnya berlebihan. Kemudian faktor resiko kedua adalah obesitas ya. Karena beban lemak yang ada di otot kita itu bertambah, kemudian itu membuat kita membawa diri kita berat, dan sehingga jantung memompanya lebih berat juga gitu ya. Kemudian olahraga. Nah, kita nih benar nggak Bapak Ibu, kadang kita olahraga itu agak susah ya. Ya udahlah, anggap menyapu, nyuci dan termasuk olahraga, apalagi kaum ibu ya. Iya. Kemudian rokok ya, merokok itu menurut penelitian juga bisa menyebabkan darah tinggi, karena kandungan dari rokok itu tersendiri bisa menyumbat pembuluh darah. Gitu. Kemudian ada penyakit ginjal. Nah, orang-orang dengan darah tinggi biasanya dia itu tidak menyukai minum air putih gitu, dengan kondisi yang dia bekerjanya berat, kemudian dia lupa, apalagi kondisi bekerjanya sambil duduk ya, itu kan biasanya rasa hausnya berkurang ya. Nah, setelah bekerja malah minumnya yang manis-manis, yang dingin-dingin. Nah, tanda gejalanya apa saja? Bapak Ibu sudah tahu untuk tanda gejala darah tinggi? Iya, benar, sakit kepala. Kemudian sakit kepala, kadang kayak gimana sih mata kita kunang-kunang gitu. Terus karena kita sakit kepala kali dia ya, jadi lemas gitu. Otomatis kan kabur penglihatan kita gitu. Dan aja dah. Nah, itu yang biasa kita alami saat kita mengalami darah tinggi. Ada lagi Bu, hal kecil yang ternyata kondisi kita ini ternyata sedang darah tinggi. Biasanya bisa mual, muntah, sesek. Kenapa sampai seperti itu? Karena ada yang bilang asam lambungnya naik nih sampai ke kepala. Padahal belum tentu, bisa jadi mungkin dia kondisinya tensinya sedang tinggi. Tuh. Kemudian bagaimana sih cara pengendaliannya? Nah, di atas ini sudah jelas ya. Coba Bapak Ibu baca bareng-bareng ya. Bagaimana sih cara mengendalikan tekanan darah tinggi? Ya, 1, 2, 3. Kelihatan nggak? Oh maaf. Nah, singkatannya adalah cerdik. Nah, pertama yaitu cek kesehatan secara berkala. Kemudian ada enyahkan asap rokok nih untuk bapaknya ya. Kemudian rajin aktivitas fisik, kemudian diet seimbang, istirahat cukup, dan kelola stres gitu ya. Jadi Bapak Ibu yang perasaannya sering diaduk-aduk was-was, itu kita coba istighfar, tenang, nggak boleh stres nih, nanti takut darahnya tinggi gitu ya. Terus banyak-banyak sabar. Nah, kalau misalnya darah tinggi ini nggak bisa Bapak Ibu kendalikan, itu bisa menyebabkan stroke. Nah, itu berarti penyakit yang
lebih berat lagi setelah hasil dari hipertensi. Kemudian ada gagal ginjal, ginjalnya nggak bisa menyaring. Ginjal itu sebenarnya kan menyaring darah bapak ibu sebelum ke seluruh tubuh. Darah itu akan diproses juga di organ ginjal. Oke. Untuk mengendalikannya tadi kan ada diet ya, hipertensi itu bisa bapak ibu mengurangi asupan garam. Maksimal itu 1 sendok teh sehari. Kira-kira bisa nggak? Nggak bisa. Iya. Nah itu apa namanya usaha yang harus kita bagaimana ya supaya tubuh kita juga sehat gitu. Jadi mau nggak mau kita harus berupaya untuk mengurangi garam. Kemudian memperbanyak makan buah dan sayur. Kemudian banyak mengkonsumsi kalium. Kalium yang kita mudah beli itu ada di jagung, ya pisang gitu ya, kol ya. Kemudian magnesiumnya ada di kacang-kacangan. Nah, sebelumnya Bapak Ibu ada yang mau ditanya mengenai hipertensi? Ada yang mau ditanya mengenai hipertensi enggak? Ayo Bu, ada yang mau ditanyakan. Selain gini, tadi kan sudah dijelaskan ya Bu sama Mbak Fitri ya tentang penyebab hipertensi tadi ya. Salah satunya apa? Dari makanan. Tadi sudah dijelaskan sama Mbak Fitri. Kenapa sih makanan bisa berpengaruh? Karena satu junk food ya yang terutama. Karena di situ tadi sudah dijelaskan kadar kandungannya, makanannya itu kan belum tentu sesuai sama tubuh kita. Dilihat kenapa junk food itu enak, karena instan, makanannya, garamnya, micinnya, penyedap rasa dan lain-lainnya digabung jadi satu, jadinya lebih enak dibanding sama makanan yang di rumah biasanya gitu. Ya jadi takaran garamnya terutama tidak tahu nih seberapa sih. Misalkan kita tahu nih kita harus misalkan setengah sendok atau seperempat sendok teknis tiap harinya. Justru malah karena itu pembuatannya sekaligus banyak, dikasihlah yang banyak biar gurih gitu. Nah terus ditambah lagi olahraga nih. Nah olahraganya seperti apa? Nah olahraga yang benar tuh 30 menit, nggak usah banyak-banyak, 30 menit jalan kaki aja. Hanya jalan santai tapi non-stop. Ya, jadi bukan dari rumah nih pagi belanja sayur, jalan kaki. Tapi kan berhenti di tukang sayur ya Bu ya, nanti ngobrol. Nah olahraganya 30 menit non-stop jalan kaki aja, muter-muter nih sekitar rumah nih. 30 menit cukup sehari sekali, cukup itu olahraga. Gak usah yang harus berat lari atau jalan cepat ya, yang ada kan ngos-ngosan dulu ya. Nah terus habis itu merokok. Nah kenapa merokok? Misalkan di rumah nih bapak-bapaknya nih Bu, ada yang merokok nggak di rumah? Sama Ya merokok. bisa 3 bungkus. Aduh, banyak sekali Bapak. Kalau bisa dikurangin. Kalau bisa mas stop Pak. Nggak bisa. Bertahap. Bertahap. Kurangnya sedikit. Bertahap Pak. Misalkan biasanya 3 pak ya sehari. Ya udah kurangi yang setengah paknya jadi 2,5 gitu. Misalkan 2,5 seminggu atau sebulan, nanti bulan depannya kurang lagi setengahnya. Tapi kan kita sudah berusaha, sudah berikhtiar untuk mengurangi daripada 3 sama sekali. Itu ya Bu ya. Nggak langsung Bu ya. Enggak langsung ya. Tapi bertahap dari 3 jadi 2,5, dari 2,5 jadi 2, dari 2,5 jadi 1,5 atau 2, kan bertahap. Kalau di mana-mana non stop yang ada kita bingung gitu.
langsung stop, jangan juga. Bingung juga bu saya kalau cepatnya bayarnya. Bayangkan. Nah tanda-tandanya nih, ayo ibu, ada yang mau ditanyakan nggak bu sama tadi yang sudah dijelaskan? Tanyakan. Ayo. Yang punya darah tinggi dulu. Nah, ini kan dijawab. Ada yang di sini nggak? Ada yang pernah kena darah tinggi nggak? Atau yang sudah Ayo. minum obat darah tinggi rutin? Ada. Nggak rutin. Kenapa nggak rutin bu? Ayo. Seminggu kalau lagi naik, berobat, sekarang berobat dapat darah tinggi. Tapi udah habis, udah turun nggak diterusin ya. Bagusnya kalau dari dokternya dijelaskan, misalkan minum obat darah tinggi nih harus rutin tiap hari. Diminumnya satu waktu. Misalkan ibu dikasih dokternya nih obat darah tinggi dikasih tiap malam. Nah besoknya diminum di jam yang sama di satu waktu di tiap hari. Misalkan ibu udah berobat ke puskesmas, dikasih obat kan nggak banyak ya dari puskesmas, misalkan 2 minggu, jangan sampai habis baru balik lagi ke puskesmas, sisakan 2 tablet, kontrol ke dokter, jadi nggak putus obatnya. itu Wajib tiap hari. Biasa obat darah tinggi dan obat gula sudah seumur hidup harus diminum. Kenapa? Misalkan ini obat darah tinggi nih ibu minum dikasih dokternya 2 minggu, begitu sudah habis ibu tensinya bagus. Bagusnya dari mana? 2 minggu yang lalu ibu sudah minum obat rutin, begitu sudah habis ibu tidak minum lagi, naik lagi lah darah tingginya gitu. Jadi memang harus rutin tiap hari minum obat darah tinggi gitu. Enggak, justru malah kalau tidak minum lebih berbahaya bu. Karena minum mengurangi resiko yang akan datang gitu ya. Boleh ada yang mau menambahkan teman-teman? Pertama, kenapa harus minum obat? Yaitu jantung kita itu kan tadinya kerjanya udah berat nih Bapak Ibu, ngompaknya semakin berat karena aktivitas kita ya. Nah kemudian dengan obat itu dibantu supaya jantungnya nggak kerjanya berat. Kalau misalnya jantung dari hari ke hari, tahun ke tahun itu kerjanya berat, lama-lama pasti kelelahan, bisa henti jantung, itu yang ditakutkan, akibatnya bisa stroke. Nah terus pecahlah pembuluh darah itu karena tekanan darah dari jantungnya itu sendiri udah berat jantung bekerjanya gitu. Ketika sampai otak, di otak itu nggak menyeluruh nih dapat oksigennya, karena darah juga sebenarnya kan ada nutrisi ya. Nutrisi darah itu yang tadi makanan apa yang kita makan itu kandungan makanan itu sendiri yang membantu si darah ini beredar di tubuh untuk mencegah terjadinya hipertensi. Hipertensi itu bisa karena plak-plak lemak juga yang hinggap di kalau pembuluh darah itu kan seperti selang ya. Nah nanti plak-plak itu nempel akhirnya tersumbat gitu. Karena tersumbat itu jantung bekerjanya berat gitu. Kan pembuluh darah itu seperti selang ya Bu. Tadi kan dari makan makanan yang berlemak bisa membuat selang itu ibaratnya ada lumutnya. Nah darah itu seperti air yang diselang, ya kan? Keran kita buka nih, keran sebagai jantungnya kan. Kita buka selang, ada plaknya nih, ada lumutnya. Ini dibuka lebar gitu ya. Tapi ada plaknya, ada lumut yang nggak lancar jalannya. Nah, begitu pompa kan masih jalan tuh. Nah, begitu pompa jalan, lumutnya ada yang lepas satu misalkan. Mampetlah di salah satu salurannya, gitu. Itu yang bikin stroke, sumbatan di pembuluh darah. Sumbatannya bisa kemana aja, bisa di kepala, bisa di mana saja gitu kan. Kalau di kepala bisa stroke, stroke-nya ada stroke yang perdarahan. Nah
atau yang tidak perdarahan bisa. Nah itu ibaratnya. Nah kenapa harus tetap minum obat biar tekanan darahnya itu normal, pompanya bagus gitu. Si pompa tidak bekerja keras terus, tapi pembuluh darahnya kaku, tidak lemas atau yang luwes ya gitu. Nah untuk mengurangi sumbatan juga bisa Bu. Nah untuk mengurangi sumbatannya dengan apa? Hindari makanan yang berlemak, santan-santan atau yang goreng-gorengan. Enak ya Bu gorengan ya? Iya. Puasa apalagi nih sebentar lagi ya, gorengan ya, santan. Jadi tolong dihindari. Gitu. Ibarat seperti itu, pembuluh darah seperti selang, jantung kayak kerannya, tapi sumbatannya lumutnya. Karena kalau kita buka lumutnya suka ke bawah kan ya Bu ya, di ujung selangnya. Nah kalau ke bawah ibaratnya itu sumbatan di pembuluh darah. Kenapa bisa stroke? Karena sumbatannya mampet di pembuluh darah yang lebih kecil. Nah udah kalau sudah mampet ya sudah tidak bisa diapa-apakan lagi. Kita lebih baik mencegah daripada mengobati. Gitu ya Bu ya. Oke. Kirain kalau udah stabil darahnya udah sesuai itu dengan aturannya, nggak minum obat nggak apa-apa gitu. Kan karena udah nggak ngerasain lagi pusing apa gitu. Tetap harus minum Obat yang berhak menentukan berhenti atau tidak, dikurangi dosisnya seberapanya. Misalkan Ibu minumnya apa Bu? Minum obat darah tinggi biasanya amlodipin. Nah misalkan dari dokter dikasih amlodipin yang 10 mili. Nah Ibu jangan memberhentikan sendiri. Kenapa dianjurkan sama dokter? Misalkan ke puskesmas nih dikasih 2 minggu, kan sehari 1. Kenapa dikasih 2 minggu? Karena biar terkontrol. Balik lagi ke dokter, dilihat oh ada pengaruhnya tidak minum obat selama 2 minggu. Oh sudah ada. Oh misalkan atau masih segitu saja, apakah perlu dinaikkan dosisnya atau perlu diturunkan dosisnya, itu yang berhak menentukan adalah dokter. Jadi bukan oh tensinya sudah bagus kita stop aja sendiri, tidak. Itu sama ini begitu, kalau udah enak udah iya, kita begitu pusing lagi minum lagi. Itu ya. Jadi yang berhak menentukan stop, berhenti atau dosisnya dikurangi itu hanya dokter. Kenapa? Makanya suka dikasih cuma 2 minggu biar dokternya follow up lagi. Oh ya si ibu misalkan habis minum kemarin sebelum minum 160 misalkan pas 100, setelah minum 2 minggu oh turun 140 plus 90. Apakah itu harus dilanjutkan sama dokternya? Itu haknya dokter gitu. Oh ya udah masih dilanjutkan atau diturunin dosisnya, itu yang kita ikutin aturan dari dokternya gitu ya Bu ya. Ada lagi Bu, ada yang mau ditanyakan? Ya. Ayo Bu, semuanya kan ada yang mau ditanyakan, Bapak juga. Apa ya? Teknolog. Oke Ibu, Ini Bu, ya silakan. ini kan tadi darah ini ya, naik ya. Nah ini kalau ini darah rendah nih. Nah darah rendah nih. Dia kemarin ya habis mereka tanggal merah tuh tahun baru, ya biasalah kita piknik dikit, cuman ke Danau Tembelang dari Kaliabang Bungur ke Cikarang ya itu temennya masih ya. Baik lagi, habis balik itu dia semalam tuh mau istirahat tuh, lalu dia main maraus ya, aku di sebelah, tapi kan kalau istirahat nih, ditambah lagi paginya. Iya, cepet-cepet. Nah, gede, Bu. Nah, baru gede. Waktu itu langsung. Sabar malam Jumat. Enggak, itu mah biasa. Coba Bu, mau di ini. Sebelumnya memang ada riwayat darah rendah atau tidak? Coba tuh. Memang ada. Biasanya seberapa Bu? Itu manis 180 itu masih normal, masih bagus. Nah, sebelum kemarin paling rendah berapa Bu? 60. Nah, 100 per 60. Nah, sebelum biasanya 100 per 60 juga? Enggak. Berapa? Oh baru ini sebelumnya pas lagi kondisi
paling 100 per 70. Tapi atasnya tetap 100, tapi 100 per 70 biasanya. Kemarin paling rendah 100 per 60. Jadi itu kan bisa dikatakan masih sama ya Bu ya. Cuman karena Ibu biasanya darah tinggi, darah rendah, faktor-faktor yang lain bisa dilihat dulu. Nah, kemarin Ibu kegiatannya padat tidak nih sebelum tahun baru sampai dengan tahun baru nih? Padat, Ibu cukup istirahat tidak? Makanannya cukup atau tidak? Gitu. Dilihat dari banyak faktor. Wah, Iya Bu. ya, cukup istirahat tidak? Kalau emang cukup, istirahatnya seperti apa? Atau hanya cuma sejam, 2 jam? Tidak. Gitu ya. Terus makanannya gimana? Apa yang dimakan kemarin? Gitu. Susah. Ada keluhan sulit makan? Atau mual? Enggak. Pusing. Lepas aja. Kalau dari riwayat lambung, nah, apakah obat lambungnya selama ini rutin diminum? Tidak. Rutin. Nah, banyak faktornya ternyata. Nah, kalau emang Ibu ada riwayat MAS ya atau lambung, kan emang itu harus dirutin minum obat lambungnya. Kemarin Ibu makannya seperti apa? Kan tahun baru suka ada yang bakar-bakaran tuh, pedes-pedesan. Nah itu makannya gimana? Atau Ibu pulang istirahat tahun baru sampai tengah malam, sampai jam 1, jam 2, terus paginya Ibu sudah bangun. Emang kita malam tahun baru alhamdulillah sih tidur aja. Mana? Jadi Nah, perjalanan jalan-jalannya itu ya. Tuh, jadi perjalanan bawa nasi gitu ya. Ini curhat dari sini diomelin gitu. Nah, gitu. Emang lagi curhat ya Bu ya? Ya kan? Iya. Ya gitu ya Bu, makanannya nanti ditingkatin lagi, terus istirahatnya terutamanya yang Bu ya istirahat. Jadi apa sih Bu? Butuh istirahat, makan teratur ya. Obat yang Jangan lambungnya. lambungnya juga mah ya. Yang kita marah-marah kan betul juga ya. Nah bisa ya. Apa bisa? Jangan banyak apa jangan Iya. kalau punya pikiran bisa jadi ya. Iya. Oh iya betul kan perina merah itu ya. Sehari 3 kali. Sehat ya Bu ya. Gitu. Pasti sehat Bu ya. Ada lagi Bu yang mau ditanyakan? Cukup. Ya, baik kalau gitu. Terima kasih sebelumnya. Nanti setelah ini kita intensif perorangan ya Bu ya. Baik. Iya Pak. Betul. Ya, terima kasih Bapak dan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ibu, maaf sebelumnya nih, saya mau evaluasi